Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini temanya adalah adab adalah segalanya. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan membacakan sebuah artikel ya tentang adik tega gagahi kakak kandungnya. Dan ini kita coba baca sama-sama. Ini dia KBRN Nias, seorang remaja berinisial SN 15 tahun asal Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Sumut. Menjadi gelap mata dan tega menyetubuhi kakak kandungnya YN 17 tahun hingga hamil. Nauzubillah min zalik ya. Ini benar-benar yang namanya perbuatan keji yang sangat gak beradab. Ya, walaupun adik kakak kandung ini memang dekat, tapi tetap harus ada yang namanya adab-adabnya dan juga jaraknya yang diterapkan untuk menghindari ya tadi salah satunya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah mungkin bisa dijelaskan nih ya buat Ustadz Syam nih, menurut pandangan Islam bagaimana seharusnya berbicara masalah tentang adab adik dan kakak nih. Baik itu laki-laki ataupun yang lebih parah lagi laki dan perempuan. Ini bagaimana Ustadz Syam, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kenapa Islam sangat sempurna mengatur bahkan dalam hal mahram, dalam hal berpakaian, dalam hal rumah tangga, bahkan seorang anak dalam hal yakni mengetuk pintu kamar kedua orang tuanya, subhanallah. Maka diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk mengajarkan sholat bagi anak umur usia 6 tahun, subhanallah. Dan mulai menghukum mereka jikalau mereka masih ogah-ogahan untuk sholat di usia 10 tahun. Walaupun mereka belum wajib karena belum mukallaf, belum balik. Tapi sudah mulai ada diberikan sanksi hukuman jikalau mereka tidak mau melaksanakan sholat. Nah di umur segitu pun para ulama mengatakan pada saat itu sudah mulai dipisah kamarnya. Dipisah kamarnya antara anak dan orang tua. Ini bukan saudara loh, anak dan orang tua. Apatah lagi terhadap saudara laki-laki dan saudara perempuan. Di usia 10 tahun mestinya sudah berjauhan kamarnya. Atau tidak sekamar lagi. Nah sekarang yang sejenis aja, subhanallah. Laki-laki sama laki-laki tidak boleh satu selimut, subhanallah. Ini Islam mengatur sampai sedetail itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka yang pertama adab berpakaiannya. Pakaian yang digunakan di dalam rumah bukan yang harus menutup aurat, tidak. Tapi pakaian yang terbiasa terlihat di dalam rumah. Maksudnya apa? Terbiasa terlihat yakni perhiasannya. Contoh misalnya wanita memakai gelang, maka boleh dia menggunakan baju sampai sikunya. Subhanallah. Bukan berarti dia boleh memakai tank top. Tidak, tapi dia boleh memakai pakaian yang kelihatan yakni gelangnya. Kemudian lehernya boleh terbuka sedikit. Kenapa? Karena di sini ada perhiasan yakni kalungnya. Terkadang juga ada yang memakai perhiasan kaki, maka celananya boleh juga sampai di bawah lututnya. Bukan berarti dia bebas dengan menggunakan yakni mohon maaf pakaian daleman di dalam rumahnya. Maka subhanallah ini tidak dibenarkan. Apatah lagi ada misalnya mungkin teman-teman kalau habis mandi seenaknya aja keluar ruang tamu gitu ya, pakai handuk, pakai apa segala macam, atau bahkan ada yang membuka handuknya, maka ini tidak dibenarkan dalam adab-adab Islam. Maka menjaga pakaiannya. Yang kedua, kedekatannya memang sangat dekat karena mereka adalah mahram. Apa itu mahram? Haram dinikahi. Bukan berarti kedekatannya ini membuat segalanya bebas untuk yakni menyentuh atau apapun itu. Maka ada di dalam Islam diatur adab-adabnya bagaimana memperlakukan. Nabi cuma mengatakan begini, tidak termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Maka adab yang kedua adalah menghormati yang lebih tua. Kakaknya dihormati, dimuliakan. Tapi bukan berarti kakak menjadi seenaknya terhadap adiknya. Karena yang tua harusnya lebih menyayangi yang lebih muda. Namun subhanallah, jikalau melihat berita tadi, ini adalah di luar daripada norma-norma dan di luar daripada kenormalan manusia. Namun kita tidak pernah tahu setan masuknya dari mana. Setan iblis ketika menggoda manusia itu hilang akal kita. Kadang-kala kalau misalnya nafsu itu lebih besar daripada akal kita bisa mengalahkan segalanya. Maka na'udzubillahi min dzalik. Dalam hal pakaian, dalam hal sentuhan, dalam hal berinteraksi, maka itu semua sudah diatur dalam agama kita. Iya, Masya Allah luar biasa. Mungkin buat orang yang nggak punya kamar terlalu banyak, ya Betul. anaknya sedangkan laki dan perempuan, coba disikapi bagaimana caranya supaya mereka tuh nggak sekamar dan tidak melihat langsung walaupun ya saat mengganti baju, Betul. dan
lain-lain. Jadi Membawa harus bajunya, kita minimal bawa bajunya ke dalam kamar mandi. betul. Kita sebagai orang tua nih yang harus pintar. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang masih bicara masalah konteks keluarga nih. Ya Habib mohon izin sebelumnya Habib ya. Siap, Bang Mungkin Fadli. mungkin jamaah yang di rumah ini masih punya orang tua. Dan kadang-kadang kita suka berargumen sama orang tua. Iya. Yang namanya orang tua ini kan kadang-kadang pemikirannya kan pemikiran masa lalu. Iya. Zaman dulu waktu dia kecil. Sedangkan saat ini kan zaman sudah berubah. Nah kadang-kadang memang kita ingin mengutarakan pendapat nih. Sebenarnya pendapat kita yakin bahwa ini lebih baik sekarang saat Iya. ini. Tapi kan yang namanya orang tua ini kan juga kita nggak mau dia tersinggung. Iya. Takutnya kita jadi anak durhaka. Nah bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu yang benar kepada orang tua. Tapi tidak sampai membuat hatinya kecewa Bib. Ini mohon izin sebelumnya bagaimana Bib? Baik, Tafadhol, mohon Bib. izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan disandingkan dengan bagaimana penghambaan kita kepada Allah. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah, jangan kau menyekutukan Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Maka perbuatan baik kita kepada kedua orang tua tidak memiliki batas dan tidak memiliki imbalan. Kalau kita misalnya orang tua berbuat baik kepada kita, maka tidak seyogyanya untuk mendapatkan imbalan dari perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita. Sehingga ini sering terjadi nih, bukan hal yang ibaratnya hal yang kayak biasa ya, bahkan sering terjadi sekali bahwa terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, dan ini hal yang sangat wajar. Akan tetapi para alim ulama menyifatkan bagaimana adab-adab kita ketika menghadapi kedua orang tua. Di antaranya adalah ketika orang tua kita berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik dan benar. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Apa nih orang tua kita maunya? Kita dengerin baik-baik sampai mereka selesai berbicara. Atau misalnya kita ingin menyanggah daripada perkataan-perkataan mereka ataupun pendapat-pendapat mereka, maka alangkah baiknya dan ini sangat dianjurkan oleh para alim ulama untuk meminta izin. Kalau mau ibaratnya menjawab daripada orang tua minta izin, boleh nggak saya jawab ini daripada ungkapan bapak dan lain sebagainya. Kemudian solusi kalau misalnya tidak menemukan daripada jalan tengah antara si A dan si B, coba minta ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga, ada om, ada tante yang bisa ngomong sama orang tua mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan juga ketika orang tua kita mengemukakan pendapat dan kita juga punya pendapat, kita harus tahu nih bagaimana kita menyampaikan terhadap pendapat itu. Juga jangan ibaratnya tiba-tiba kita merasa diri kita benar, tapi menyampaikannya di waktu yang tidak tepat. Waktunya nggak tepat. Sehingga apa? Sehingga membuat emosi baik pihak orang tua maupun pihak anak. Kemudian juga kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu pendapat kepada kedua orang tua kita, sampaikan dengan bahasa yang paling santun. Sampaikan dengan bahasa yang paling santun. Kemudian sampaikan dengan teratur dan rapi. Dan kita perlu ingat juga bahwa orang tua kita telah melahirkan kita dengan berbagai macam ibaratnya mereka setelah merasakan ujian-ujian di dalam kehidupan ini, kita perlu tahu bahwa mereka sudah capek luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kita pun memaklumi kalau misalnya ada ucapan-ucapan kita yang mereka kadang nggak paham. Mereka sulit untuk memahami itu, mereka udah tua, udah susah,
udah misalnya mereka mengulang-ulang daripada omongan itu sampai beberapa kali. Ada yang terpaksa ngobrol sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali jelaskan ke anaknya. Padahal dengan omongan yang sama. Nah ini bagaimana Islam mengatur daripada norma-norma dan adab-adab cara berlaku kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Bib. Siap. Jadi yang namanya anak walaupun benar ya nggak usah ngegas sama orang tua. Omonglah dengan santun, dengan penuh adab ya. Ini Betul, Masya Allah betul. luar biasa dengan baik. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih Masya Allah ya. Ada juga pertanyaan yang masuk nih dan juga kayaknya udah mulai banyak nih. Kalau gitu langsung aja yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya kita coba bacakan pertanyaan yang masuk. Ya oh ini dia nih. Sekarang coba kita baca dari Yuyun Nurangga. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menyikapi seorang teman yang adabnya kurang saya suka? Misalnya gini nih ya, bertamu ke rumah. Udah disuguhin makanan tapi dia malah jajan. Dan jajannya dibawa ke rumah dimakan sendiri tanpa menawari tuan rumah. Ini benar-benar kebangetan sih temannya nih. Dan dia terlalu lancang terhadap keluarga saya. Misalnya pinjam uang ke kakak saya. Padahal dia tidak dekat dengan keluarga kita. Hanya saja kami berteman. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita minta Ustadz Syam jawab. Silakan Ustadz Syam. Teman macam apa? Ini teman macam apa nih? Macam mana nih gitu. Saya Subhanallah. punya teman gitu. Ya nggak ada sih Ustaz, subhanallah. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam meminta pertolongan kepada Allah, justru Allah mengirimkan orang yang mesti ditolongin oleh Nabi Musa. Jadi kalau melihat teman yang ternyata dia adalah toksik dan dia sering banget untuk minta tolong, maka anggaplah kita sedang bersedekah kepadanya. Jadi kalau misalnya rela untuk menolong, anggap saja kita sedang bersedekah kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Supaya kita ikhlas gitu. Anggap saya sedekah, anggap saja saya sedekah. Saya anggap kamu anak yatim, saya anggap kamu fakir miskin, udah selesai. Jadi ya itu yang ada di mindset kita. Tapi gak usah disampaikan juga bahwa ini buat anak yatim, gak usah. Ya dalam mindset kita aja, ini orang yang membutuhkan ini saya bantuin. Namun yang kedua, kita perlu sampaikan kepadanya bahwasanya lu gak boleh kayak gitu dong, ini orang tua gue gitu. Ini kakak gue, ini orang tua saya, ini keluarga saya. Lo kalau mau ada apa-apa ke saya aja, jangan ke mereka. Karena yang berteman dengan kamu adalah saya, bukan mereka, subhanallah. Jadi bisa dibicarakan, apalagi udah teman sendiri gitu. Dan besok-besok gak usah diajak lagi ke rumah bikin malu ya kan. Iya, terima kasih banyak Ustadz Syam atas jawabannya Masya Allah. Dan kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Nah kita masuk ke Instagram dari hamba Allah nih. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar kata-kata nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Jika hanya ilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Bagaimana Islam menanggapi kata nasihat tersebut? Tolong sembunyikan nama saya. Udah saya sembunyiin. Mohon penjelasannya Ustadz, syukron. Nah ini Masya Allah ya, benar-benar ini kata-katanya dalam banget Ustadz ya. Iya. Iblis lebih tinggi ilmunya daripada kita. Iyalah. Apa maksudnya? Mohon izin Ustadz Oke, silahkan. siap. Izin Habib Ustaz Sam. Saya jawab lewat tausi aja. Baik, kepada semuanya berbicara tentang akhlak ini luar biasa. Kita dapat nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menyebutkan bahwa iblis itu lebih banyak ilmunya. Nah, artinya kalau kata-kata ini apa sih maksudnya? Nah, aku lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang berilmu. Kalau berilmu, iblis itu lebih banyak ilmunya. Nah, kalau berbicara tentang kalimat ini, perlu kita telah bahwa ada beberapa maksud. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh berbangga diri karena ilmu. Tidak boleh berbangga diri karena ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan luar biasa, li utami makarim akhlak, akhlak yang diutamakan. Kenapa? Karena ternyata ketika orang berakhlak itu luar biasa. Keteladanan luar biasa, pemberian luar biasa. Karena kenapa? Karena keteladanan itu, mohon maaf, akhlak itu mengantarkan kita untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu. Karena mohon maaf bisa jadi kalau orang berilmu sombong. Nah, makanya terima kasih banyak. Di mana-mana sekolah pasti ada namanya gini, tata tertib, ada istiadat. Itu luar biasa. Tata tertib. Saya sih kangen dengan ini. Kemarin, hah? Emang di sekolah ada adat istiadat Ustaz? Ada dong. Masa tata tertib doang saya tahunya. Tata tertib ada adat istiadatnya. Oh, iya. Coba. Aku kemarin rapat sama guru-guru. Oh, gimana, Aku bilang gini,
Aku kangen deh dengan itu. Orang berbaris dulu sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas. Masih ingat nggak? Berbaris Masih. dulu, kemudian masuk di kelas. Perhatian. Iya. Berdiri. Kan gitu kan? Beri salam. Ya, assalamu. Baca doa. Duduk. Aku kangen dengan itu. Baru disebutin nama satu persatu. 30 orang muridnya, cuma 3 yang datang. Tetap di absen. Kenapa? Bentuk bagaimana menyebutkan nama. Bahkan ini kalau kita di majelis itu biasanya kangen kita disebutin nama oleh guru kita. Bangga rasanya. Aduh, aku disebut nama saya, apalagi dikasih contoh, itu seru. Dan ternyata, ingat ya, ketika akhlak itu diutamakan, ini orang pasti kagum dengan akhlaknya. Bukan karena ilmunya. Orang berilmu itu pasti udah, saya yakin orang udah tahu semua ilmu kita. Tapi bagaimana perlakuan kita terhadap ilmu, lewat apa? Lewat manfaat daripada ilmu. Manfaat daripada ilmu itulah akhlak. Ada orang banyak ilmunya tapi tidak dimanfaatkan. Berarti tidak ada akhlaknya. Dan ilmu itu adalah yang dimanfaatkan. Ada istilah sebegini. Sebagaimana ungkapan dari guru-guru kita di Majelis Islam Tindak. Beranggur dulu baru berkismis. Nah, artinya jangan minum jus dulu kalau sebelum makan buah. Artinya ada adab-adabnya. Dan ingat ada yang namanya tata cara pelaksanaan. Makanya hari ini kita bahas tentang adab-adab. Orang udah tahu semua masalah jenazah. Tapi tadi diajarin gimana tata cara menghadapi jenazah. Bagaimana orang udah tahu masalah ilmu tentang orang tua. Bahkan ada anak, rata-rata anak itu lebih tinggi ilmunya daripada orang tuanya. Tapi kita tetap harus berakhlak kepada orang tua. Turunkan sayapmu. Artinya akhlak itu akan jadi nilai. Baik tidaknya manusia itu tergantung daripada akhlaknya. Daripada ada orang banyak ilmunya tapi tidak ada akhlaknya. Ya, timbullah yang namanya kesombongan, angkuh, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu bahaya. Makanya kalau berbicara tentang ilmu, lebih banyak ilmunya iblis. Apa itu Ustaz? Itu tuh. Itu apaan tuh? Apa sih? Ini tuh. Oh, jok kursi. Kirain apaan? Itu canda. Hah? Bercanda Ustaz, bercanda doang. Bercanda itu Ah. sebenarnya ada adabnya juga. Oh gitu. Tidak, saya tahu itu. Ya maaf gak usah ngegas juga dong. Gimana kalau kita bahas aja setelah iklan ya? Sekarang. Nanti setelah iklan, jangan ngambek gitu, kenapa sih orang bercanda doang? Ya udah, Enggak. buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita akan bahas setelah ini, ternyata ada adab juga dalam bercanda. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi cuma itu tadi nunjuk doang, bercanda doang.